Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ustadz Hakam Failasuf selaku dosen mata kuliah fikih pada semester kali ini, kami dari kelompok 1 izin membawakan materi dengan bab Toharoh. Boleh di next. Jadi di kelompok 1 ini ada beranggotakan 5 orang, ada Dava, Raffi, Heti, Diva, dan Mudrika. Dava, Davi gitu ya. Dava, Davi, Diva. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung saja memulai presentasi dari kelompok 1 dengan pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Bisa dijelaskan atau dibacakan oleh teman kelompok 1. Kepada Heti dipersilahkan. Ini kalau ada apa namanya, maaf ya. Kalau ada surat ini, kamu baca ayatnya ya. Oke, Ustadz. Jangan nggak dibaca ayatnya. Kan dapat pahala itu. Dicari Qurannya, misalnya Quran Al-Baqarah 222 itu apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin apa? Yuhibbut tawwabina, ya. Makasih moderator atas kesempatannya. Untuk pengertian toharoh dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Ia mencintai orang-orang yang menyucikan diri, suci, bersih baik dari kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Oke, boleh dilanjut kepada Ukhti Diva mungkin. Iya, makasih kepada Ukhti Mudrika atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis air. Yang pertama, tohirun mutahirun gairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama itu ada air yang suci untuk dirinya sendiri dan menyucikan yang lain. Air ini nggak makruh untuk digunakan. Itulah yang disebut dengan air mutlak. Air ini disebut juga dengan air yang nggak ada embel-embel tambahannya. Kayak air sumur masih tetap kita sebut dengan air, maka dia nggak masalah tambahan penyebutannya air sumur. Terus yang kedua ada tohirun mutahirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Air yang suci buat dirinya sendiri tapi makruh buat menyucikan yang lain. Itu air musyammas. Air musyammas ini makruh digunakan pada badan, bukan pada pakaian. Boleh di next. Ya, air musyammas itu air yang terpapar matahari, yaitu air panas akibat pengaruh sinar matahari. Jadi penggunaan air ini itu dimakruhkan secara syariat cuma di wilayah panas dalam wadah yang tertutup, kecuali dari bejana yang dari emas dan perak. Karena jernihnya inti dua logam mulia tersebut. Apabila air tersebut dingin, pemakaiannya hilang kemakruhannya. Yang ketiga, ada watahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat. Air tahir ghairu mutahhir, air yang suci tetapi
tidak dapat mensucikan, yaitu ada air mustakmal dan air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk mensuci yang wajib dari hadas atau najis dan kurang dari 2 kulah. Lalu ada air yang kecampuran benda suci. Bila air telah berubah rasanya, warnanya, atau baunya dengan perubahan yang banyak karena tercampur dengan benda suci, yang mana air tidak bisa bersinggungan dengannya. Contohnya kayak minyak za'faron, potas, batu kapur, atau celak. Maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci. Adapun kalau misalnya airnya berubah karena didiamkan dalam waktu yang lama, bercampur lumpur, lumut, atau benda-benda yang biasa ada di tempat berdiamnya air dan tempat mengalirnya, maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Juga boleh digunakan bersuci apabila air itu berubah sifatnya karena bersinggungan dengan benda suci yang tidak larut dalam air. Contohnya kayak kayu gahru dan minyak wangi yang tidak larut dalam air. Lalu yang keempat, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna qullataini aw kana qullataini fataghayyar. Air najis yaitu air yang kemasukan najis dan air tersebut kurang dari 2 kulah atau air tersebut sudah mencapai 2 kulah tapi dia berubah. Air sedikit dan banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah dan air banyak itu lebih dari 2 kulah. Air sedikit jadi najis itu karena dia kejatuhan benda najis ke dalamnya meskipun nggak berubah. Sementara air banyak nggak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, kecuali jika berubah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika air telah mencapai 2 kulah, maka nggak ada sesuatu apapun yang menajiskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 124, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa Oke, terima kasih untuk Ustifa. Dilanjutkan ke berwudu dari Humron, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudu lalu berwudu. Dia basuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, lalu membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali, begitu pula dengan tangan kirinya. Setelah itu, ia usap kepalanya lantas membasuh kaki kanannya hingga ke mata kaki 3 kali. Begitu pula dengan kaki kirinya. Dia kemudian berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata dalam hati atau urusan dunia dalam kedua rakaatnya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Lanjut pada tohara berikutnya yaitu tayamum. Kepada teman kelompok 1 boleh dibacakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum ini adalah secara istilah di sini al-mashu atau mengusap. Mengusap debu ke muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena sebab-sebab tidak adanya air, atau sakit apabila menggunakan air, atau sedang dalam perjalanan, dan lain-lain. Dalam hadis dari Hudzaifah dari Imam Muslim, dijadikan tanahnya itu sebagai alat untuk bersuci jika tidak mendapati air. Hadis riwayat Muslim nomor 522. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad,
dijadikan debu untukku sebagai alat untuk bersuci. Hadis riwayat Ahmad, dan syarat hadis ini dhaif. Lalu selanjutnya ada syarat tayamum. Syarat tayamum itu yang pertama menggunakan tanah yang bersuci dan berdebu. Lalu yang kedua bersuci dari najis terlebih dahulu. Dan yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Lalu yang keempat berusaha mencari air tapi tidak dapat. Lalu yang kelima tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu. Baik, dilanjutkan oleh Akhir Rafi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini pembahasan tentang mandi. Baik, mandi itu merupakan salah satu amal ibadah dalam fikih Islam yang bermakna membersihkan seluruh anggota badan dengan air dari kepala sampai kaki dengan cara-cara dan urutan tertentu. Ya, mandi ini ada 2 jenis, yaitu wajib dan mustahab. Macam-macam mandi wajib itu ada 6. Yang pertama ada mandi janabah atau mandi junub. Yang kedua ada mandi sehabis menyentuh mayat. Yang ketiga ada mandi jenazah. Yang keempat ada mandi wajib khusus perempuan pada saat haid, nifas, atau istihadah. Dan yang terakhir itu ada mandi yang disebabkan oleh nazar, janji, atau sumpah. Maka wajib hukumnya untuk ditunaikan. Misalnya ada yang bernazar jika melakukan ziarah, maka ia akan mandi terlebih dahulu. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha, semua mandi yang wajib adalah wajib ghairi. Artinya, ia sendiri tidak wajib, tapi kewajiban itu ada. Selanjutnya ada mandi yang hukumnya sunnah. Sangat banyak macamnya. Namun di antara mandi sunnah yang penting di antara lain itu ada mandi sunnah di hari Jumat, mandi sunnah untuk ziarah, mandi sunnah pada hari-hari yang mulia seperti Idul Fitri, Idul Adha, Idul Qadir, dan lain-lain. Yang terakhir ada mandi sunnah pada malam-malam Ramadan. Selanjutnya itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah proses yang pertama kali dilakukan dalam memulasara jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh si mayit. Tentunya ada aturan dan tata cara tertentu yang mesti dilakukan dalam memandikan mayit. Secara teknis, Dr. Mustafa Alvin menjelaskan cara kedua ini sebagai berikut. Jenazah diletakkan di tempat yang sepi, di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya dan ditutup auratnya dengan kain. Orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk di sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya. Sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalam perut keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung dan membasuh lubang depan dan belakang si jenazah. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya lalu mewudukannya sebagaimana wudunya orang hidup. Boleh di next. Membasuh kepala dan muka si mayit atau jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut, maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan. Membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh sebagian kiri dari yang dekat dengan tengkuk. Dengan cara itu semua, orang yang memandikan meratakan air ke seluruh tubuh si mayit. Ini baru dihitung 1 kali basuhan. Disunahkan mengulangi 2 kali lagi sebagaimana basuhan tersebut hingga sempurna 3 kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kapur barus di akhir basuhan bila si mayit bukan orang yang sedang ikhram. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi di sini ada kesimpulannya. Dibacakan taharah harus melekat pada kehidupan seorang muslim atau muslimah. Karena kenapa? Selain berfungsi untuk taharah tadi itu membersihkan dan mensucikan dari hadis ataupun najis, nah semua itu telah Allah dan Rasulnya atur dan wajib untuk umat Islam ikuti agar ibadah kita juga
Kok nggak ada suaranya, Mudrika? Kenapa Ustaz? Suaranya nggak ada. Ada Diulang. Ustaz. Oke, diulang. Oke. Jadi di sini ada kesimpulannya yang kami dapatkan dari bab toharo ini, bahwa toharo itu harus melekat pada kehidupan seorang muslim atau muslimah. Kenapa? Karena toharo itu berfungsi untuk selain berfungsi untuk membersihkan atau mensucikan dari hadis ataupun najis. Nah, semua itu telah Allah atur dan Rasulnya untuk umat Islam dan wajib diikuti agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan juga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke. Kemudian ada Oke. pertanyaan? Ini ada beberapa referensi, boleh di next juga slide-nya. Oke, itu tadi pemaparan dari teman-teman kelompok 1. Dari yang lainnya mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kelompok 1 apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau masih bingung seperti itu. Mungkin bisa dibuka untuk diskusi bersama dengan kelompok 1 dan juga dengan Ustadz Hakam. Siap. Ayo. Mungkin Siapa 3 yang mau orang nanya? dulu. Tuh, ada Imadul Hamdi. Oke, kepada Ahli Imad boleh dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Suaranya jelas nggak? Jelas. Oke, baik. Ana Imadul Hamdi dari kelompok 2 izin bertanya terkait mandi. Tadi kan macam-macam toharo ada banyak tuh, tapi ini pengen nanya tentang mandi. Tadi dengar di mandi yang sunnah itu ada macam Idul Adha, Idul Fitri, sama Idul Qadir. Ana baru dengar istilah Idul Qadir itu seperti apa, boleh dijelaskan nggak? Jadi cara mandi sunnah Idul Qadir itu seperti apa? Apakah sama seperti mandi pada umumnya atau kayak gimana? Terus satu lagi, Ana pernah punya teman di pondok yang dia itu kalau misalkan punya tanggapan nih, punya prinsip kalau udah mandi nggak usah wudhu sebelum sholat gitu. Jadi kalau udah mandi dia nggak usah wudhu lagi. Jadi pengen tahu pendapat kelompok 1 tentang hal itu seperti apa. Sekian dari Ane, terima kasih. Dikembalikan lagi ke Ukhti Mudrika. Oke, terima kasih atas 2 pertanyaannya untuk Ahli Hamdi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ayo. Pada Ukti Para Angeli dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Para Perkenalkan, Angeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Angeli dari kelompok 4. Izin bertanya, untuk tadi sempat dijelaskan untuk air wudhu itu kan tidak boleh, air yang suci, yang air yang terkena matahari dalam wadah tertutup itu kan itu ya. Tadi gimana penjelasannya? Gak suci ya nggak sih? Benar nggak? Apa keliru? Mungkin boleh dilanjut dulu pertanyaannya. Oke, nah kalau misalnya di keran terbuka yang kena matahari langsung itu, dan itu kan panas tuh, itu sama nggak hukumnya atau kayak gimana? Kayak gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baru dua. Imadul Hamdi sama siapa tadi? Kok hilang? Sama Farah Angeli. Iya. Ya. Mungkin yang lain nih nggak pada buka kamera nih, kenapa? Nggak asik nih kawan. Ada Haidar Hamdi mungkin dipersilakan. Haidar Hamdi. Kamu HP-nya udah bagus, Haidar Hamdi. Ya, Ustaz. Haidar? Udah, Ustaz. Baru, Ustaz. Baru diambil kemarin. Oh, baru beli? Baru dibenerin, Ustaz. Oh, kirain kalau ini saya kasih kamu. Boleh, Ustaz. Oh, boleh ya? Iya, saya pikir rusak. Udah jadi, nggak jadi dibeliin. Oke. Ya, saya izin bertanya. Misalkan kita punya hadas besar ya, sementara lagi kayak di suatu daerah lagi kekeringan nih, sementara nggak ada air. Sekalinya ada air paling kurang dari sember tuh gimana hukumnya?
Sebelumnya terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz izin berdiskusi terlebih dahulu karena sudah ada 3 pertanyaan Siap, dari siap, teman-teman. Oke, Ustadz. siap, 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 siap. Saya nanti mungkin akan menambahkan sedikit-sedikit yang tidak biasa dijelaskan oleh guru-guru. Ya, ini yang dari saya ini sesuatu yang unik-unik, yang kadang dilewatkan oleh guru, kadang-kadang. Oke, ditunggu ya jawabannya.
Oke, Ustadz dan teman-teman izin menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin boleh dimulai dari pertanyaan para angel terlebih dahulu. Kepada Ukti Diva dipersilakan. Jadi terima kasih Ukti Mudrika atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Ukti Farahenzeli. Tadi kalau nggak salah paham, pertanyaan dari Ukti Angeli itu, air musyamas itu kan makruh untuk digunakan bersuci ya, bukan yang nggak suci. Tapi kalau misalnya air musyamas itu dari air yang mengalir atau dari keran gitu ya, itu hukumnya tetap sama atau enggak? Gitu bukan pertanyaannya Ukti? Iya, betul. Iya betul. Karena yang sama-sama kita tahu air mengalir itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci ya. Jadi kalau misalnya dia musyamas atau panas karena matahari, apakah hukumnya sama, makruh atau boleh? Tadi udah diskusi sama teman-teman dari kelompok 1, yang saya tangkap sedikit adalah kalau misalnya dia mengalir, itu biasanya kan dari keran itu dia ada toran gitu ya. Jadi panasnya dari matahari itu kenanya ke toran. Nah, kalau misalnya kita diemin dulu air itu, dia bisa jadi nggak panas dulu. Jelas nggak? Jadi biasanya kalau kita mau wudhu zuhur nih siang-siang, kita buka keran, airnya tuh panas tuh. Nah itu kita bisa diemin dulu, jadi jangan langsung wudhu. Nanti udah kayak mungkin beberapa menit atau beberapa saat gitu kita buka lagi, airnya nggak sepanas yang tadi. Kalau sepaham saya sih seperti itu. Jadi boleh buat digunain untuk bersuci. Intinya kalau masih panas, didiemin dulu aja. Karena air musyamas itu kan makruh digunakan, bukan yang nggak suci. Tapi kalau misalnya dia udah dingin lagi, kayak tadi penjelasan yang ada di PPT kelompok 1, kalau dia udah dingin lagi airnya, itu boleh digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Apakah terjawab, Ukti Faranjli? Oke, terima kasih Ukti Diva. Tapi mau nanya lagi, kalau misalkan nih udah wudhu, sebagian anggota tubuh yang harus yang kena wudhu itu udah kena air musyamas itu, terus setengahnya lagi yang air dinginnya itu gimana? Oh, berarti dari awal udah digunain buat berwudu ya? Nggak nunggu dingin dulu gitu. Iya. Afwan Ukti Sarah, tadi terputus-putus. Iya, gimana? Gimana? Tadi kan katanya separuh udah wudhu pakai yang panas itu yang musyamas, terus separuhnya lagi yang dingin gitu ya? Iya, betul. Terus tadi saya tanya, berarti pas nyalain keran itu waktu keadaan airnya masih panas kan? Dulu. Iya. Kalau sepaham saya sih kalau misalnya kayak gitu ya berarti makruh. Jadi kurang tahu salatnya sah atau enggak, walau alam, saya takut salah jawab. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz Fakrul Failasuf. Tapi ada baiknya kalau nggak yakin seperti itu bisa wudhu ulang dari awal. Oke. Syukur Ukti Diva. Afwan. Oke, syukuran kepada Ukti Diva atas menjawab pertanyaannya dan Ukti Faranjeli, dan akan dilanjutkan ke pertanyaan berikut, menjawab pertanyaan berikutnya kepada Akhi Dafa, mungkin dipersilakan. Oke, jadi tadi pertanyaannya dari Akhi Haidar kan, kalau lagi hadas besar terus mau mandi gak ada air gimana? Nah, jadi buat mandi junub itu kan mandinya itu kan menggunakan air. Tapi ketika penggunaan air itu nggak mungkin dilakuin atau lagi nggak ada air gitu kan, atau nggak bisa dilakuin karena sakit atau uzur yang lain, nah itu tuh bisa diganti dengan tayamum.
Dan langkah-langkahnya sama aja, sama kayak pakai air. Apakah udah terjawab? Tadi dengan cara tayamum ya, Mbak Diades dengan tayamum tuh gimana? Bisa kasih contoh sedikit nggak? Oke, mungkin izin menambahkan. Dan mungkin juga tadi bisa ditambahkan oleh Ustadz. Jadi kan dalam agama Islam ini kan Allah telah mudahkan ya. Jadi jika ada uzur, pasti semua itu tata caranya ikut gitu. Misalkan kayak memang lagi ada uzur tidak bisa mandi hadas gitu, mandi besar dengan kondisi uzur mereka yang sangat sakit atau itu kan sudah sangat tidak mungkin kan untuk mandi. Pasti Allah telah mudahkan caranya dengan cara yang lain. Jika memang sudah caranya bertayamum, pasti itu sama saja dengan bagaimana menggunakan tayamum untuk membersihkan dirinya dengan hadas ataupun najis. Sampai situ apa dapat bisa dimengerti? Oke, dapat mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin izin melanjutkan untuk pertanyaan dari Hamdi ya, terkait mandi yang tadi tentang Idul Qadir gitu kan. Mungkin kesalahan dari kami yang kurang teliti dalam memasukkan beberapa sumber kayak gitu. Jadi Idul Qadir ini kan emang asing ya kita dengar dan mungkin kita sangat-sangat asing dengan hal itu gitu. Jadi itu adalah mungkin hari perayaan yang bukan maksudnya hari perayaan yang ditambah oleh kaum Syiah kayak gitu. Jadi Idul Qadir itu adalah perayaan yang dilangsungkan oleh Muslim Syiah sebagai memperingati peringatan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW yaitu di Qadir Qum yang terjadi pada 18 Zulhijjah 10 Hijriah dalam kalender Islam. Jadi seperti yang kita ketahui kan bahwa hari perayaan itu kan ada Idul Adha dan Idul Fitrinya. Mungkin Idul Qadir ini kenapa jarang terdengar karena kan kita nggak merayakan hal tersebut gitu. Mungkin bagi Muslim Syiah itu merayakan, tapi untuk mengklarifikasikan hal ini kesalahan dari kami mungkin kurang teliti dalam mengambil beberapa sumber kayak gitu. Untuk Akhi Hamdi apa bisa dimengerti terkait ini? Iya, berarti kita tidak perlu mempelajari tentang Idul Qadir ya, mandi sunnah Idul Qadir gitu. Iya, terima kasih atas jawabannya. Karena kan kita tidak merayakan hal itu tersebut ya. Nah terus kalau misalkan dari teman-teman tanya gimana sih mandi untuk Idul Fitri gitu ya, pasti itu kan kadang di hari-hari raya itu kan disunahkan untuk kita mandi ya. Nah itu ada disunahkan untuk mandinya itu seperti berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Lalu makan sebelum sholat Idul Fitri kan biasanya kan kayak gitu kan sunah-sunahnya. Jadi seperti mandinya ya seperti kita mandi untuk mensucikan diri kita gitu, akan melakukan ibadah yaitu sholat Idul Fitri gitu atau Idul Adha. Seperti itu mungkin untuk terkait mandi dilakukan pada hari raya. Dan untuk pertanyaan kedua terkait pendapat yang bagaimana tadi sholat tidak wudu ya atau gimana, Akhi Hamdi? Iya, temenannya ada yang bilang dia kalau udah habis mandi dia nggak perlu wudhu lagi sebelum sholat. Jadi karena mandi itu kan udah menyeluruh, sedangkan wudhu hanya sebagian anggota tubuh. Jadi menurut dia nggak apa-apa mandi aja, nggak usah wudhu gitu. Oke, mungkin ini baru terdengar di kelompok kami ya mungkin. Tapi untuk seperti ini kami pasti akan mengembalikan kepada ajaran yang lebih tepat yaitu dari Rasulullah SAW dan dari beliau kayak gitu. Karena kalau misalkan dari Rasulullah sudah menyuruh gitu ya, menyuruh kita untuk melaksanakan wudhu, ya udah kenapa kita harus ribet untuk melakukan hal yang lain kayak gitu. Misalkan kayak mandi sama wudhu kan beda kayak gitu ya. Kalau misalkan bayangin aja setiap sholat kita mandi,
kan nggak mungkin kita mandi 5 kali sehari kayak gitu. Ya pasti telah dimudahkan oleh dengan wudhu gitu. Kenapa harus dipersulit dengan seperti itu? Mungkin Izin itu ya menanggapi jawaban Ukti. apa? Oh iya, iya maksudnya bukan, malah menurut Anda itu bukan mempersulit ya. Maksudnya kan misalnya kita sambil mandi sore nih sebelum asar. Nah terus kita mandi. Nah mungkin teman Anda itu mikir nggak usah wudhu lagi, ngapain kan udah mandi gitu. Makanya dia Tapi menganggap itu untuk mempermudah gitu. kalau misalkan dia pas mandi udah wudhu sih dan wudhunya masih terjaga dan tidak batal ya, tidak mengapa ya. Seperti itu sih pikiran dari kami ya, akhirnya. Oke, syukran Ufti dan kelompok 1. Oke, mungkin dari segala kekurangan jawaban dikembalikan kepada kesalahannya hanya milik kami bersama dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Cakam atau dari teman-teman lain ada tambah. Mungkin sudah cukup ya sesi pertanyaannya. Kepada Ustadz Cakam apa ada tambahan Ustadz? Tentang ya jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaan dari teman-teman yang tadi itu. Oke, kita sambil menunggu Ustadznya aja. Dijawab semua? Ya, Ustaz, sudah. Sudah dijawab semua ya. Terus tadi siapa? Haidar Hamdi nanya apa tadi? Haidar, Ya, Ustaz. tadi nggak mau wudhu ya? Cuman mau apa tadi? Mau mandi aja gitu? Enggak, lagi punya hadas, Ustaz. Terus kita lagi kekeringan, Ustaz. Terus gitu. gimana, Ustaz? Sementara udah waktu masuk sholat. Gitu, Ustaz. Iya. Oke. Ini sudah semua. Yang lain kira-kira nanya. Ini kenapa nggak dinyalain sih ya? Yang nanya cuma Dava, Raffi, Rara. Iya, saya nggak nyalain karena saya tadi pergi sebentar. Sebentar aja. Iya, satu lagi. Oke, ya. Jadi di dalam Islam ya, toharoh itu merupakan hal yang paling prinsip ya. Karena semua ibadah itu diawali dengan toharoh. Ya. Diawali dengan toharoh. Nah, toharoh itu apa? Nah,
Toharoh itu syaratnya pertama dengan air. Toharoh itu syarat pertamanya dengan air ya. Syarat pertama dengan air. Kalau nggak ada air, baru boleh dengan debu atau batu, ya. Debu atau batu. Ya. Debu dulu ya. Nah, batu nanti kalau untuk urusan yang istinja misalnya kan. Nah, pertama dengan air. Nah, air itu karakternya ya, itu ada banyak di situ kan. Nah, yang boleh untuk wudhu itu adalah air mutlak. Ya, air yang maksudnya bukan wudhu ya, yang boleh untuk bersuci ya itu adalah air mutlak. Ya, air mutlak. Ya. Nah, air mutlak itu seperti apa? Nah, pertama air yang tadi dibilang ya seperti air laut, air yang sifatnya asli, yang sifatnya alami, ya, yang sifatnya alami, yang belum diolah, yang belum kecampuran. Nah, oleh karena itu air yang seperti itu disebut ma'ut tahur, ya, yang tohirun wa mutatohirun, ya. Tohur itu artinya tohirun wa mutatohirun. Artinya air yang suci dan mensucikan. Nah, seperti kemarin saya bilang kan misalnya, seperti misalnya aqua. Aqua apakah boleh untuk wudhu? Nah, di situ ada berbagai macam pendapat. Karena apa? Karena aqua sebenarnya sudah kecampuran. Kecampuran dengan apa? Kecampuran dengan apa namanya? Ini apa namanya? Pewarna air. Pewarna air. Ya. Kalau air teh kan jelas, ya, jelas tidak boleh untuk wudhu. Karena rasanya sudah beda, warnanya beda, ya, jelas itu kan. Itu air yang suci, tapi tidak mensucikan. Ya, jadi kita tidak boleh mandi pakai air teh. Kita tidak boleh wudhu pakai air teh. Air kopi juga sama ya. Jelas tidak boleh. Itu suci, tapi sudah ada tindakan sehingga tidak mensucikan. Nah, satu kan. Terus seperti aqua misalnya. Aqua itu ada beberapa pendapat. Kenapa? Karena ternyata warnanya nggak berubah. Warnanya bening. Ya. Tetapi dalam kenyataannya dia sudah dicampur dengan kapurit misalnya. Dicampur dengan zat pewarna atau rasa. Contoh ya, kenapa rasa apa namanya mineral, rasa aqua, terus rasa-rasa lagi yang lain itu rasanya beda-beda. Karena di situ air itu sudah ada tindakan, sudah ada perlakuan yang menimbulkan air itu berasa. Nah, sekarang air itu kan dalam satu satu botol misalnya kan. Nah, sekarang satu botol itu bisa disebut dengan air mustakmal juga bisa ya. Air mustakmal termasuk air yang sudah dipakai ya, sudah dipakai air mustakmal. Itu kalau jumlahnya sedikit. Yang disebut mustakmal itu kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 2 kulah ya, itu tetap saja boleh untuk bersuci. Nah, apalagi lebih dari 2 kulah ya kan. Disebut ma'ul musyammas itu kalau airnya sedikit juga. Sekarang kalau airnya banyak ya, airnya banyak 1 kali misalnya itu kan panas semua itu kan. 1 kali itu kan 1 sungai maksudnya. Ya. Kan kena matahari semua kan, panas semua kan. Itu tetap aja nggak masalah. Itu namanya bukan ma'ul mustakmal atau ma'ul musyammas. Termasuk air keran. Air keran itu punya bejana, ya, bejana berhubungan dengan ribuan ribuan kubik. Nggak masalah. Ya, dia punya bejana berhubungan
ya, punya bejana, ya, dan dia air mengalir, itu nggak masalah, ya. Itu tidak disebut dengan ma'ul musyammas, enggak, ya, walaupun dia panas, termasuk air sungai. Air sungai yang panas, air lewat yang panas itu bukan ma'ul musyammas. Bukan ma'ul musyammas, bukan. Yang disebut ma'ul musyammas itu adalah air yang ada di dalam bejana, dalam apa namanya baskom misalnya, ya kan. Nah, itu disebut seperti itu. Dan itu makruh dipakai apabila kena matahari. Ya, karena apa? Nah, itu disebut ma'ul musyammas. Sekarang, ya kan, kalau misalnya ada orang kencing di atas, ya, orang kencing di atas sungai, ya, misalnya Anda kencing di mana, sungai yang sebelah atas, kemudian di bawahnya boleh untuk wudhu, boleh, walaupun kena air kencing di atasnya, ya kan, boleh untuk air wudhu, boleh, untuk mandi, boleh, karena apa? Karena jumlahnya lebih dari 2 kulah, lebih banyak kan, ya kan, jangankan apa namanya, maaf kata nih kayak kiai saya, misalnya kata kiai saya kan, kita sedang berwudu, ya, tiba-tiba lewat itu apa namanya kotoran manusia di situ, ces gitu lewat kan, wudunya boleh nggak? Ya boleh, orang airnya banyak, ya airnya banyak sekali, satu sungai, ya kan. Nah, seperti itu. Sebentar ya, satu lagi sebentar, saya akan ngomong sebentar. Jadi seperti itu. Jadi untuk air ya, air tadi, kalau misalnya 2 kulah ya, air yang sudah mustakmal pun jika 2 kulah lebih, ya 2 kulah lebih, itu boleh saja untuk berwudu, boleh saja untuk bersuci maksudnya, ya. Nah, apalagi air keran yang hubungannya dengan banyak sekali air kan, nah itu tidak disebut ma'ul musyammas, ya. Karena apa? Karena dia punya hubungan dengan air yang di mana-mana, ya kan? Yang di atas apa namanya tower, yang di mana-mana itu kan, seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi kalau untuk aqua, ya kan, kalau Anda orang yang berhati-hati, sebaiknya tidak untuk berwudu. Tapi kalau untuk berwudu pun di situ makruh, karena apa? Air itu sudah ada tindakan, ya. Air itu sudah ada tindakan yang berupa apa namanya dicampur dengan rasa, ya. Walaupun airnya tidak berubah warnanya, ya nggak berubah warna, seperti teh, seperti kopi, ya seperti apa kan berubah warnanya. Tapi kalau aqua kan nggak berubah, ya. Tetapi sebenarnya di sana sudah ada tindakan. Tindakannya apa? Dengan mencampur kaporit, dengan mencampur apa namanya zat pewarna air dan penyegar air. Terbukti setiap air mineral itu rasanya beda-beda, ya kan? Anda minum le mineral, Anda minum apalagi misalnya fit atau minum aqua, mana yang paling enak? Beda-beda rasanya kan? Dina beda nggak Dina? Beda, Ustadz. Beda rasa ya, rasanya beda. Nah, terus yang ke berikutnya nih ya, sebentar. Tadi ada pertanyaan ya. Nggak usah wudhu kalau udah mandi. Iya. Nggak usah wudhu kalau udah mandi. Itu ada syaratnya tapi. Ya. Syaratnya pertama niat. Ya, niat itu penting. Nah, niat itu penting. Dan wudhunya, wudhu itu kan tidak boleh apa namanya, tidak boleh diacak. Artinya kaki dulu, terus mukanya belakangan. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh kan? Pertama niat, ya kan? Dan biasanya Anda harus meniatkan, ya. Kalau umpama yang mau boleh ini kan, yang mau boleh istilahnya orang yang tidak usah wudhu, cukup mandi saja,
itu boleh saja, tapi dengan syarat. Pertama niat, kemudian harus mengurutkan niatan itu ya sesuai dengan urutan wudhunya. Contohnya misalnya ketika kalau guru saya misalnya mencontohkan mandi di sungai dengan menceburkannya begini. Ya, mandi dari atas dulu. Nggak usah wudhu, boleh ya. Itu, tetapi tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Orang airnya banyak, kenapa sih nggak mau wudhu? Ya kan? Nah, airnya banyak, kenapa sih nggak mau wudhu? Dan wudhu itu sendiri itu mempunyai mempunyai dampak positif yang sangat luar biasa. Ya, dampak positif yang sangat luar biasa. Ya. Contohnya misalnya sunah-sunahnya ya, dengan istinsyak ya, istinsyak itu artinya menghirup air ya, itu termasuk membersihkan ya, membersihkan semua debu-debu, semua virus-virus, semua kuman-kuman yang ada di rongga hidung. Ya. Itu nggak kena virus corona nanti kan Anda, ya kan? Itu air wudhu ya. Terus berkumur ya, berkumur. Sebelum wudhu juga Anda membersihkan tangan dengan memijit-mijit, itu luar biasa. Iya. Nah, terus seluruh muka. Muka ini adalah yang kelihatan dari depan. Orang yang botak misalnya seperti Ustadz Hambali misalnya kan, apakah harus semuanya? Kan enggak kan? Nah, harus sebatas depan semuanya. Ya. Wudhu. Ya. Nah, kemudian tangan. Tangan itu sampai sini ya, sampai siku. Ada banyak perempuan yang kadang tangannya nggak sampai siku. Ya, kenapa saya katakan perempuan? Karena yang sering pakai baju ketat itu perempuan. Ya, kalau cowok sih enggak ya, enggak biasa pakai ketat cowok itu kan. Pakainya yang gombrang-gombrang aja cowok itu kan. Kecuali kalau pakai yang baju yang ketat juga ada sih ya. Nah, itu harus sampai sini. Ini batasnya ya, sampai sini semuanya. Itu tangan. Iya. Nah, tangan. Terus kalau misalnya Anda berwudunya dengan madhab siapa, ada yang cukup diusap. Ini diusap bukan rambutnya ya. Diusap kepalanya. Kepala itu artinya bukan rambut. Jadi Anda harus masuk airnya ke sini. Ya, harus masuk ke kepala. Bukan rambut, ya. Bukan rambut. Perhatikan ya, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum. Dan bilaslah atau usaplah ya kepala, sebagian kepala atau seluruhnya ya. Kalau berdasarkan Anda silakan banyak madhab di situ ya. Kita Imam Syafi'i misalnya cukup dengan sebagian saja di atas atau di sini di belakang, tapi bukan rambutnya ya, bukan rambutnya. Yang diusap itu adalah kepalanya. Hari ini saya melihat beberapa orang, ya kan, itu yang diusap rambutnya. Ya, yang diusap itu rambutnya. Apalagi perempuan dengan buka kerudungnya sedikit, rambutnya cuma diusap aja sedikit gitu loh. Iya, karena takut terlihat wajahnya karena kerudungnya masih menempel. Ya. Nah, itu maka Anda harus perhatikan itu kan. Nah, termasuk kaki juga, kaki itu harus sampai mata kaki. Mata kaki. Telinga ini kan sunnah nih kan. Nah, tetapi dengan memijit-mijit itu akan menghilangkan penyakit stroke ini. Ya. Akan menghilangkan penyakit stroke. Ya kan? Nah, silahkan itu wudhu ya, wudhu. Terus mandi. Nanti tayamum belakangan ya, mandi. Mandi itu tadi dikatakan banyak sekali ya. Banyak sekali mandi itu hukumnya banyak sekali. Syarat banyak sekali ya.
mandi sunnah, mandi wajib lah, ya mandi sunnah, mandi wajib. Nah, mandi sunnah itu katakanlah kita mandi sehari-hari, ya, itu juga bisa dianggap mandi sunnah. Iya, dianggap mandi sunnah. Kenapa? Ya karena memang untuk membersihkan diri itu juga bagian dari sunnah. Nah, oleh karena itu mandi sholat Jumat, ya, mau sholat Jumat sunnah mandi. Sore, pagi Anda juga sunnah mandi. Kenapa? Diniatkan di situ untuk membersihkan diri, bukan mensucikan diri, membersihkan diri, ya. Bukan mensucikan diri, tapi membersihkan diri. Nah, tapi kalau mandi wajib itu untuk mensucikan diri. Nah, mandi wajib itu ada sebabnya. Kenapa wajib mandi? Nah, pertama, tadi disebutkan sama teman Anda, ada janabah. Janabah itu apa saja? Nah, itu yang kadang tidak dijelaskan, ya. Kenapa ada janabah, ya. Anda junub itu apa saja? Nah, antara lain di sini coba saya lihat di sini ada janabah, ya. Mana tadi punya Anda ininya? Ya, junub, ya. Ini kenapa Anda mengambilnya dari referensi Syiah ini kan ada Idul Qadir juga itu kan? Iya. Janabah, ya. Dalam fikih Syiah mandi wajib. Menyentuh mayat juga tidak wajib itu untuk mandi, ya. Nah, yang mandi wajib itu kita punya janabah, ya, dan mandi jenazah, ya. Ya, itu wajib. Nah, sekarang junub itu sendiri, ya. Nah, itu termasuk kata junub di sini, ya. Di sini coba ini saya share screen, ya. Nah, ini ya. Ini, ya, kalau mandi sehabis menyentuh mayat, ya, ini di Imam Syafi'i nggak wajib ini. Cuman mandi biasa, mandi sunnah nggak apa-apa, ya, nggak wajib. Ya, wajib. Ini kenapa Anda mengambilnya Syiah, ya. Ya. Nah, mandi janabah, nah ini yang perlu diketahui, ya. Saya pernah nanya, ya, sama kiai saya, sama guru saya, ya kan. Kenapa kita disebut orang yang berjunub, ya. Batas-batasnya sampai mana, ya kan? Nah, kalau laki-laki misalnya, ya kan, dia mengeluarkan sperma, ya, mengeluarkan sperma. Termasuk mandi jenazah ini juga, ya, karena orang yang meninggal, khususnya laki-laki, ya, itu pasti mengeluarkan sperma. Pasti mengeluarkan sperma. Jadi orang yang meninggal itu, ya, itu pasti mengeluarkan sperma, khusus laki-laki, ya. Pasti mengeluarkan sperma. Jadi kalau ada orang bunuh diri itu pasti mengeluarkan sperma, ya. Orang yang mati biasa pun itu mengeluarkan sperma. Karena proses kematian itu adalah proses yang sangat berat, ya, sangat berat bagi seseorang, ya. Ya, itu sehingga mengeluarkan sperma. Nah, junub di sana kan. Ini hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri. Nah, pertanyaannya, sebatas mana hubungan suami istri? Ya, sebatas mana hubungan suami istri itu? Ya kan? Misal, ya, misal saja, ya. Misal saja nih kan, ini tidak bicara jorok ini, ya. Ini bicara edukasi, ya, bicara edukasi. Anda, ya, sudah mau melakukan hubungan suami istri, ya. Nah,
itu ini harus saya sampaikan karena ini tidak bicara corok ya. Jadi misalnya alat kelamin laki itu sudah menempel pada alat kelamin perempuan, ya, sudah siap dimasukkan, ya, siap dimasukkan. Ini saya belajar dari guru saya, ya, ini yang makanya tadi saya bilang sesuatu yang perlu saya sampaikan, tapi yang jarang-jarang disampaikan oleh orang. Ya kan? Sebatas mana itu disebut jima? Sebatas mana? Batasnya adalah apabila seluruh kepala punya alat kelamin laki-laki sudah masuk tenggelam semuanya. Itu batasnya. Ya. Jadi kalau kepala dari seorang laki-laki atau alat kelamin laki-laki itu sudah masuk tenggelam, ya, itu pun yang baru disebut dengan zina. Semuanya. Ya, wifi-nya mati. Iya, lagi asik-asiknya mati lagi. Iya, mana tadi siapa namanya? Raffi. Raffi kemana nih? Iya, iya. Jadi sebentar saya tutup dulu ini ya. Ya, itu batas janabah ya. Jadi kalau memang misalnya baru separuh aja itu kan, baru separuh aja, terus tiba-tiba ada kebakaran gitu kan, tiba-tiba ada orang manggil, tiba-tiba anaknya manggil gitu kan, tiba-tiba ada ibunya manggil-manggil, kemudian kan dicopot lagi. Nah, di situ belum mandi wajib ya, Anda belum diwajibkan mandi. Karena apa? Janabahnya tidak sempurna. Ya. Nah, itu batas-batas seperti itu nggak dijelaskan sama guru-guru kadang. Ya. Batas-batas seperti itu nggak dijelaskan. Kenapa nggak dijelaskan? Mungkin dianggap saru, mungkin dianggap apa namanya, tabu. Ya. Nah, termasuk misalnya batasan zina itu di mana gitu kan? Nah, batasan zina juga di situ. Jadi kalau sudah kepalanya tenggelam semua, baru itu disebut dengan zina. Zina kubro maksudnya ya. Nah, ini yang apa namanya? Anda harus tahu. Jadi kalau misalnya baru nempel saja terus itu belum apa-apa ya kan? Ya, sudah apa namanya? Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melanjutkan, itu tidak wajib mandi. Ya, maka di situ disebut dengan mandi janabah, itu kan mandi junub ya, seperti itu. Itu apa namanya? Junubnya sampai sebatas mana gitu. Itu yang hari ini kadang Anda tidak dijelaskan sama gurunya. Dijelaskan enggak, Raffi? Belajar sama gurunya. Raffi? Ya Ustaz. Raffi sudah pernah belajar kan? Ya, janabah itu belajar, tapi kadang gurunya nggak menjelaskan sampai di situ. Ya, gurunya itu tidak menjelaskan. Ya, nggak menjelaskan sampai ke sana, enggak ya. Jadi kalau misalnya saya sudah wajib mandi itu belum, misalnya kan, orang baru nempel dikit doang, ya kan? Itu seperti itu ya, baru nempel dikit saja. Ini kan, ini konsumsi orang-orang dewasa nih kan. Ya, Anda sudah dewasa kan? Sudah dewasa belum, Raffi?
Apa Ustaz? Udah dewasa belum? Sudah. Oh, udah. Farah Anjeli? Belum ya, belum dewasa ya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Ini Fiska, udah dewasa Fiska. Udah mau 20, Ustaz. Udah mau 20 ya. Jadi kepala laki-laki tahu kan? Hah? Tahu kepala laki-laki tahu kan? Iya, biasa disebut kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gland. Ya. Iya, kalau dalam apa namanya di bahasa Arab namanya sebentar hasyafah. Iya, hasyafah. Iya. Nah, itu kalau hasyafahnya itu belum seluruhnya masuk, itu belum dinamakan junub. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kecuali kalau sudah keluar sperma, beda lagi. Ya. Beda lagi kalau sudah keluar sperma. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau yang mandi sehabis menyentuh mayat, ini dalam apa namanya ahli sunnah nggak ada ini. Ya. Jadi kalau misalnya saya memandikan mayat, gitu kan, mandi wajib nggak perlu. Ya. Nah, termasuk mandi jenazah ini wajib, ya, wajib kalau bukan misalnya mati syahid. Ya, kalau mati syahid nggak apa-apa. Ya, Anda mati syahid nggak perlu dimandikan, ya, nggak masalah, ya, cukup dikubur saja. Ini haid, nifas, istihadah, ini Anda harus tahu mana darah nifas, mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, batasan istihadah. Ya. Ada orang yang apa namanya, kenapa batasan ini penting bagi Anda? Ya kan? Karena ada hubungannya dengan sholat. Ada hubungannya dengan sholat. Orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan sholat. Tapi kalau istihadah, ya, itu kan darah penyakit, ya, itu harus tetap sholat. Ya, harus tetap sholat. Jadi Anda harus tahu nih wanita ini mana haid, mana nifas, mana istihadah, ya kan? Nah, Anda misalnya orang yang pendarahan misalnya kan, darah, dia tetap sholat karena dia bukan nifas, karena dia bukan apa namanya haid, ya, dia istihadah, itu darah penyakit. Nah, adapun pas sholat keluar darah, ya tinggal dibersihkan. Anda bisa pakai pampers atau bisa pakai apa namanya pembalut, ya. Seperti itu. Nah, jadi Anda harus tahu konsep dari haid itu apa, dan batasan-batasan haid itu macam-macam. Ya, batasan haid itu ada yang sekali aja, ya, sekali apa namanya, sekali keluar sudah namanya haid sudah, ya. Terus ada yang 3 hari, ada yang seminggu, sampai paling banyak berapa hari? Halo, Anda belajar paling banyak berapa hari? 15 hari, 15 malam. 15. Nah, berarti selebihnya itu adalah istihadah. Kalau Anda, ya, punya apa namanya darah yang keluar selebihnya dari ukuran haid, itu berarti adalah istihadah. Nah, oke, ya kan. Kemudian di sini mandi itu mandi disebabkan karena nazar, itu juga ini tidak, ya nggak ada, mandi nggak ada ini, ya. Ini menurut orang Syiah ini dalam fikih Syiah, makanya kenapa harus Syiah gitu kan. Nah, itu kita cari yang Ahlussunnah wal Jamaah saja, ya. Mandi sunnah hari Jumat dan mana aja, ya kan. Nah, itu Idul Fitri dan sebagainya. Mandi sunnah dengan mandi biasa itu sebenarnya sama saja, ya, sama saja. Tergantung diniatkan atau tidak, ya. Ketika Anda mandi biasa, tapi Anda memang berniat untuk apa namanya membersihkan diri karena sunnah, ya kan? Nah, itu namanya mandi sunnah. Sekarang bedanya apa sih mandi sunnah dengan mandi biasa dengan mandi sunnah hari Jumat?
Sekarang kalau misalnya mandi itu karakternya sama, ya, karakternya sama. Termasuk misalnya ketika mandi wajib juga karakternya sama, mengguyurkan air, ya, mengguyurkan air ke seluruh tubuh, ya kan, sama itu ya, dengan diawali dengan sebelah kanan dan diawali dengan wudhu misalnya, nah diawali dengan wudhu, itu karakter mandi itu sendiri sama, ya. Dengan apa? Dengan air tadi kan, air yang sudah bersih, yaitu suci, mensucikan, ya. Kita sampai jam berapa ini? 40 ya? Halo? Ini udah lewat ya? 14.20. Oh, 20 ya? Oh, kelewatan tadi soalnya. Ini sih mati-mati juga ya. Nah, ini Anda bab toharoh itu merupakan bab yang paling penting dalam ibadah, ya. Jadi Anda harus hati-hati, ya, untuk urusan toharoh. Ini harus hati-hati. Karena ini adalah pangkal ibadah. Ya, ini adalah pangkal ibadah. Jadi Anda mau sholat, mau apa, pangkal ibadahnya adalah toharoh. Kalau toharohnya sudah salah, ya salah kesana-sananya. Ya. Jadi fikih yang utama atau pangkal ibadah yang utama itu adalah toharoh. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini untuk menjelaskan toharoh. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan. Ada yang mau tanya? Anda jangan ambil yang referensi Syiah ya. Kalau hanya sekedar referensi bacaan boleh ya, tapi jangan dijadikan referensi untuk sebuah ibadah kita, karena ibadah kita mengikuti Sunnah wal Jamaah ya. Bukan Syiah nggak apa-apa dijadikan referensi ya, sebagai pengetahuan ya, sebagai pembanding juga nggak masalah ya. Tapi tidak diyakini ya, atau tidak untuk dijadikan referensi untuk ibadah kita. Ada yang mau nanya? Naswa, Duwina, Rosa? Ini tempat saya kok tiba-tiba mati, itu apa tadi? Oke. Sudah ya? Aji mau tanya nggak, Aji? Enggak. Sabrina udah tahu batas-batasnya, Sabrina? Hah? Sabrina dengar nggak? Dengar, Ustaz. Dengar ya. Tahu batas-batasnya junub, tahu kan? Halo? Iya, Ustaz, iya, Ustaz. Itu batas-batasnya itu yang kadang tidak dijelaskan sama guru fikih, nggak dijelaskan ya itu. Makanya saya istilahnya harus menjelaskan itu kan. Oke ya, sampai di sini dulu mungkin ya jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.